Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabilah Ainur Rahmah dengan NIM 424222028. Saya dari Prodi PGSD 2022A. Hari ini saya akan menjelaskan 3 materi dari mata kuliah evaluasi pembelajaran, yakni yang pertama, pengembangan instrumen tes, dan yang kedua, analisis butir soal, dan yang terakhir, pemrosesan hasil nilai. Baik, kita masuk pada materi selanjutnya, yakni analisis butir soal. Apa itu analisis butir soal? Analisis butir soal adalah proses evaluasi mendalam terhadap setiap pertanyaan atau butir dalam suatu tes atau kuis. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap butir soal dapat diandalkan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur, seperti pengetahuan atau keterampilan tertentu. Bagaimana cara menganalisis butir soal? Terdapat 2 cara dalam menganalisis butir soal. Yang pertama, kita dapat menelaah secara kualitatif, dan yang kedua, kita dapat menelaah secara kuantitatif. Kali ini saya akan memberikan contoh cara menelaah secara kuantitatif. Contoh cara menelaah secara kuantitatif. Di sini terdapat 5 macam rumus yang dapat digunakan dalam menelaah secara kuantitatif. Rumus pertama yang harus kita ketahui dan pahami adalah tingkat kesukaran pada soal pilihan ganda, yang mana rumusnya dan contohnya adalah sebagai berikut. Baiklah, kita masuk pada rumus pertama, yakni tingkat kesukaran pilihan ganda. Di sini sudah ada tabel yang tertera nama siswa dan nilainya. Untuk nilai 0, yang berarti siswa tidak dapat menjawab pertanyaan dengan benar. Untuk nilai 1 adalah siswa yang dapat menjawab pertanyaan dengan benar. Untuk rumus tingkat kesukaran pilihan ganda, yakni TK sama dengan peserta didik yang menjawab benar dibagi dengan jumlah peserta didik. TK sama dengan 5, yakni peserta didik yang menjawab benar yang tertera pada tabel, yakni ada 5 orang, dibagi dengan 10 yang merupakan jumlah peserta didik. 5 dibagi 10 sama dengan 0,50. 0,50 masuk pada kategori tingkat kesukaran sedang. Seperti itulah cara menghitung tingkat kesukaran pilihan ganda. Kita masuk pada rumus kedua, yakni tingkat kesukaran pada soal uraian, yang mana rumus dan contohnya adalah sebagai berikut. Baiklah, kita masuk pada rumus tingkat kesukaran uraian. Di sini sudah ada tabel yang berisi nama siswa dan juga nilai siswa. Sebelum masuk pada rumus, guru harus menentukan terlebih dahulu jumlah nilai siswa, nilai maksimal, dan rata-rata nilai siswa. Di sini sudah tertera bahwa jumlah nilai siswa ada 29. Untuk nilai maksimal yang ditetapkan guru adalah 5. Rumus menghitung rata-rata adalah jumlah nilai siswa dibagi dengan jumlah siswa. Di sini jumlah nilai siswa adalah 29. Dibagi dengan jumlah siswa adalah 10 orang. 29 dibagi 10 sama dengan 2,9. 2,9 adalah nilai rata-rata. Untuk rumus tingkat kesukaran uraian, yakni tingkat kesukaran sama dengan mean atau rata-rata nilai siswa dibagi dengan skor maksimum. Tingkat kesukaran sama dengan mean atau rata-rata nilai siswa, yakni 2,9 dibagi dengan skor maksimum yang ditetapkan guru, yakni 5. 2,9 dibagi 5 sama dengan 0,58. Masuk pada kriteria sedang. Baiklah, kita masuk pada rumus ketiga, yakni analisis daya pembeda pada soal pilihan ganda, yang mana rumus dan contohnya adalah sebagai berikut. Baiklah, kita masuk pada rumus daya pembeda pilihan ganda. Di sini sudah tertera tabel yang berisi nama siswa dan nilai siswa. Sebelum menentukan daya pembeda pilihan ganda, guru harus dapat membagi 2 siswanya, yakni siswa kelas atas dan siswa kelas bawah. Selanjutnya kita masuk pada rumus daya pembeda, yakni DP atau daya pembeda sama dengan BA yang merupakan banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar dibagi dengan JA, yakni banyaknya peserta kelompok atas.
dikurangi BB yang berarti banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar dibagi JB, yakni banyaknya peserta kelompok bawah, sama dengan PA yang berarti hasil dari BA dibagi dengan JA, dikurangi PB yang berarti hasil dari BB dibagi JB. DP sama dengan BA atau banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar, yakni ada 3 orang, yakni 3 dibagi dengan JA jumlah peserta kelompok atas, yakni ada 5 orang, 3/5, dikurangi BB atau banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar, yakni ada 2 orang, dibagi dengan JB, yakni banyaknya peserta kelompok bawah ada 5 orang. 3/5 dikurangi 2 dibagi 5 sama dengan 0,6 dikurangi 0,4 sama dengan 0,20. 0,20 masuk pada kategori daya pembeda, yakni perlu direvisi. Seperti itulah cara menghitung daya pembeda pilihan ganda. Selanjutnya kita masuk pada rumus keempat, yakni analisis daya pembeda pada soal uraian, yang mana rumus dan contohnya adalah sebagai berikut. Baiklah, kita masuk pada rumus daya pembeda uraian. Di sini sudah tertera tabel yang berisi nama siswa dan nilainya. Seperti yang sebelumnya, untuk menghitung daya pembeda, guru harus dapat membagi siswa menjadi kelompok kelas atas dan kelompok kelas bawah. Sebelum menentukan daya pembeda uraian, guru harus dapat menjumlah nilai siswa, yakni 29. Nilai maksimal yang ditetapkan oleh guru adalah 5, dan rata-rata. Untuk menghitung rata-rata, kita menggunakan rumus jumlah nilai siswa dibagi dengan jumlah siswa. Untuk rata-rata kelas atas, yakni kita mendapatkan 3,6. Untuk rata-rata kelas bawah, kita mendapatkan 2,2. Kita masuk pada rumus daya pembeda uraian. DP atau daya pembeda sama dengan mean A. Mean A merupakan rata-rata kelas atas, dikurangi mean B. Mean B merupakan rata-rata kelas bawah, dibagi dengan skor maksimal. DP rata-rata kelas atas, yakni 3,6, dikurangi 2,2 yang merupakan rata-rata kelas bawah dibagi dengan 5. 3,6 dikurangi 2,2 sama dengan 1,4 dibagi 5. 1,4 dibagi 5 sama dengan 0,28. 0,28 masuk pada kategori daya beda, yakni perlu direvisi. Seperti itulah cara menghitung daya pembeda uraian. Nah, kita masuk pada rumus terakhir, yakni fungsi pengecoh atau indeks pengecoh, yang mana rumus dan contohnya adalah sebagai berikut. Baiklah, kita masuk pada rumus terakhir, yakni fungsi pengecoh. Di sini sudah tertera tabel yang berisi nama siswa, alternatif jawaban, dan kunci jawaban. Di sini alternatif jawabannya adalah A, B, dan D, dan kunci jawabannya adalah C. Rumus indeks pengecoh adalah IP, yang berarti indeks pengecoh, sama dengan P, yang berarti jumlah alternatif jawaban, dibagi N besar dikurangi P. N besar merupakan jumlah siswa, dan B merupakan jumlah siswa yang menjawab benar, dibagi lagi dengan N kecil, yang berarti jumlah pilihan jawaban atau opsi, dikurangi 1 dikali 100%. IP atau indeks pengecoh sama dengan 3, yakni merupakan alternatif jawaban A, B, dan D, dibagi dengan 10, yang merupakan jumlah siswa, dikurangi 6. 6 ini merupakan siswa yang berhasil menjawab sesuai dengan kunci jawaban. Dibagi lagi dengan 4. 4 merupakan jumlah opsi jawaban, yakni A, B, C, dan D. Dikurangi 1 yang merupakan bilangan tetap, dikali 100%. Sama dengan 3
dibagi 4 dibagi 3 dikali 100% sama dengan 3 dibagi 1,33 dikali 100% sama dengan 225,5%. Pada kualitas pengecoh, 125,5% masuk pada kategori sangat jelek. Seperti itulah cara menghitung fungsi pengecoh. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.